Para Sanji ini kadang di masyarakat itu hitam putih perdebatannya, ya haram, boleh atau tidak, ya bid'ah atau tidak. Sehingga kadang kita bicara para Sanji akhirnya yang lahir pertengkaran dan seterusnya. Nah, saya kira lewat pendekatan ini, ya simposium para Sanji ini sebagai agenda akademik yang sebenarnya kita mencoba melihat para Sanji ini dalam perspektif yang berbeda. Ya, kalau kita lihat ayah narasumber ini kan berangkat dari latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, yang akan membahas secara pendekatan kebudayaan, ya kemudian akan bicara secara sosiologi, yang Prof. Mustafa sebagai sosiolog saya kira bisa memberikan kita perspektif bagaimana sebenarnya perspektif dalam sosiologinya. Kemudian Ustaz Mustari sebagai sejarawan juga mungkin akan membedah posisi para Sanji dalam konteks sejarah, ya sehingga kita tidak memposisikan para Sanji hanya soal bid'ah dan tidak atau seperti apa, ya karena bagi kita kalau kita ini kan teman-teman lagi ini mahasiswa yang beserta rata-rata mahasiswa kita lah berangkat dari daerah-daerah gitu, dari kabupaten-kabupaten di pelosok-pelosok, ya itu tadi perdiskusiannya bisa kita bisa hadir memberikan apa yang kita laksanakan hari ini. Oleh karena itu lewat simposium para Sanji dengan tema mungkin melihat para Sanji dalam ragam perspektif ini bisa yang merawat bagi kita ini merawat sebenarnya satu kebudayaan Islam yang bukan melitus ibadah khusus, ya tetapi kita lihat dari aspek lain, termasuk mungkin kita yang anak-anak muda Muhammadiyah perlu memahami itu lebih jauh. Saya kira itu yang bisa kami antarkan sekaitan dengan dialog simposium para Sanji dengan melihat para Sanji dalam ragam perspektif pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh sekaitan dengan para Sanji itu sendiri, dan kita bisa mengkampanyekan itu, ya sehingga menghindari setidaknya konflik-konflik horizontal karena hanya persoalan-persoalannya sebenarnya baik tapi kita tidak utuh memahami itu. Ya, saya kira demikian. Recording in progress. Kemudian ayahanda dari RSPO PWR Sulawesi Selatan, pimpinan cabang Sulsel yang bersedia hadir baik secara online maupun offline di tempat ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandu acara selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator untuk maju ke depan. Dalam hal ini, Kakanda Dr. Andi Baital Muqaddas, SPD, MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah atas kebenaran Universitas Muhammadiyah Makassar, kita hadir berkumpul bersilaturahmi dalam rangka membahas satu persoalan, yaitu simposium para Sanji yang diselenggarakan oleh DPD IMN Sulawesi Selatan kerjasama dengan lembaga seni budaya dan lembaga pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Salam dan taslim kita kirimkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengangkat harkat
hidup kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Profesor Haji Bahagia Rahman yang telah bersedia hadir di kesempatan hari ini, Bapak Profesor Dr. Musafir Babamani, Bapak Haji Syahrir, Ketua Lembaga Seni Budaya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan beserta jajarannya, hadirin serta perundangan yang berbahagia. Tentu menjadi menarik hari ini bahwa Barsanji yang sering kita dengarkan ketika kita masih kecil, bahkan mungkin kita ikut terlibat di dalamnya, Barsanji menjadi sebuah fenomena budaya yang telah bertradisi di kalangan Bugis Makassar. Saya ingat ketika masih aktif di Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, kegiatan ini pernah kita tampilkan dengan judul Festival Barsanji yang disutradarai oleh almarhum Farid Hamid. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan diskusi-diskusi kecil berkaitan dengan Barsanji. Hari ini kita berhadapan dengan para pakar. Saya kira tidak asing di telinga kita. Profesor Musafir Babamani, beliau adalah mantan ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2005 sampai 2010 Prof. Kebetulan waktu itu saya sekretaris beliau. Juga beliau adalah mantan rektor Universitas Islam Negeri. Kemudian Prof. Bahagia Rahman, beliau adalah guru besar di Universitas Islam Negeri. Beliau juga aktif menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Makassar dan di Universitas Muhammadiyah Sijari, dan beberapa jabatan beliau yang saya pikir kita bisa baca di profil Kemenak. Tentu kita bisa melihat secara detail berkaitan dengan profil beliau. Tema kali ini adalah Barsanji dari ragam perspektif. Tadi saya komunikasi dengan pimpinan pusat, ini temanya apa? Saya bilang saya Yusuf Barsanji. Saya komunikasi dengan DPD Barsanji dalam ragam perspektif. Ada fenomena yang menarik sebelum kita mulai. Ketika saya di sebuah tempat pabrik di Bandara dan acara pindah rumah, kemudian saya diundang sebagai tamu. Di Barsanji itu kan biasanya digilir ya, karena dia paham tahu saya bahwa saya Muhammadiyah. Barsanji itu dilewati. Terus saya bilang, tidak disodorkan ke saya. Kamu kan Muhammadiyah. Saya bilang saya Muhammadiyah, tapi saya hafal Barsanji. Saya di waktu kecil Prof, di kampung saya di Kabupaten Bone, setiap malam Jumat kami memang menghafal Barsanji. Sehingga saya hafal itu wa sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saya hafal. Setiap malam Jumat Barsanji, orang naik haji Barsanji, pindah rumah Barsanji, ada pengganti Barsanji. Ini memang menjadi tradisi. Bahkan sebagian kecil masyarakat kita menganggap bahwa Barsanji itu adalah sebuah kewajiban, melebihi wajibnya orang membaca Al-Quran. Itu di kampung. Saya kira sampai hari ini paham-paham seperti masih ada. Nah, hari ini insya Allah saya akan mempersilakan terlebih dulu kepada Prof. Bahagia Rahman untuk Prof. Bahagia Rahman mungkin yang kedua untuk menyampaikan paparan makalahnya hari ini dengan judul Barsanji dalam perspektif budaya. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Seni Budaya wilayah
Bapak saya yang saya hormati Anda Ketua Dewan Pimpinan Daerah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM yang saya banggakan, Bapak yang moderator yang paling menentukan jalannya kita hari ini, ya. Mau dipukul orang yang bisa ada haknya, ya, memukul, menegur, mengusir, ada hak. Itu adalah kewenangan untuk kita semua. Yang saya hormati juga Pak Profesor Dr. Haji Musafir Bobari yang kita hormati semua, selaku pimpinan wilayah Majelis Budaya dan Seni Dewan Pimpinan Wilayah, ya, Muhammadiyah Provinsi Selatan pada tahun berapa? Tahun 2005. Saya tahun berapa dulu di Majelis tahun itu di apa ini saya hormati semua satu berbalik Rektor Yadauddin Makassar dari 2016 ke 2020. Tidak bisa berorder karena usia sudah lewat tentang karena aturan apa itu struktural yang beragama itu 50 tahun. Yang kita hormati semua yang pengatur. Kemudian peserta sekalian, anak-anak sekalian yang mungkin di sebelah susu yang juga saya hormati semuanya. Saya sangat berbahagia dapat tugas sebagai pengurus Dewan Daerah IMM Selatan untuk akan materi pada acara khusus pada ini. Khususnya saya meskipun kesulitan kami dan sektor itu, tapi saya dapat enggak dari acara itu karena dapat memenuhi harapan itu. Tapi kita bersyukur atas atas kesehatan politik yang diberikan kepada semua dalam rangka mengaji. Saya juga berpengalaman untuk memberikan informasi tentang bahasa yang beragam, ada kandungannya 179 definisi tentang kebudayaan, budaya dan kebudayaan. 179 definisi. Apakah itu budaya? Kebudayaan. Ada beberapa pengertian yang hanya dua yang saya mau sampaikan di sini. Yang paling dasar, pengertian yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh budaya kita di Indonesia, negara Indonesia. Yang paling dasar itu kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta manusia yang disepakati atau diterima oleh masyarakat, dan masyarakat itu mewariskan hasil karya itu dari generasi ke generasi. Jadi artinya ada seseorang yang berpikir, yang merasa, yang berkarya, kemudian melahirkan sesuatu, yang sesuatu itu yang dilahirkan disetujui atau disepakati oleh masyarakat komunitasnya,
Dan setelah disetujui, bukan hanya disetujui saja oleh masyarakat tempat, tetapi masyarakat itu menularkan, mewariskan dari generasi ke generasi. Ada budaya fisik, ada budaya non fisik. Jadi siapa saja yang manusia itu berhak menjadi budayawan, berhak berpikir, berhak mencipta, berhak merasa, dan melahirkan sesuatu. Kalau apa yang produksi yang dilahirkan itu disepakati oleh masyarakatnya sebagai sesuatu hasil pemikiran yang patut dimasyarakatkan dan patut diwariskan, itulah budaya. Tapi kalau seseorang berpikir melahirkan sesuatu tidak disetujui oleh masyarakatnya, tidak ditularkan saja dan fisik, yang rumah misalnya, model rumah diciptakan oleh seseorang, wah ini bagus ini ciptanya, arsitekturnya ya, menciptakan orang tua kita dulu membangun rumah dengan arsitek tertentu, kemudian dia ciptakan dan dia wujudkan. Setelah terwujud masyarakat mengatakan bagus ini. Disepakati oleh masyarakat bahwa inilah budaya fisik model rumah orang Bugis Makassar, dan itu ditularkan sampai sekarang di daerah-daerah masih ada, di sini juga malah di kerajaan-kerajaan ya, Borneo Goa sana ya ada rumah ada rumah budaya ya, yang dilestarikan sampai sekarang. Sepeda ya, dari transportasi budaya sepeda bagus ini, tidak capek kita jalan. Ada yang ciptakan sepeda itu harus dihargai sebenarnya itu. Kalau seandainya bisa kita tahu siapa yang melahirkan pertama sepeda itu, itu bagus sekali kita siarai perannya di mana berada dan kita doakan seterusnya. Di mana itu sana di Jeddah itu, tapi konon bukan sepeda itu hanya apa namanya itu. Jadi bagus sekali, siapa yang menciptakan harus dihargai ya. Sampai dari sepeda ya, sampai ke pesawat ya. Dari tradisional ke modern ya, pesawat itu semua hasil budaya, berproses hasil pemikiran manusia. Dari sepeda, ini sepeda bagus, tetapi bagus kalau ada lebih besar lagi, ada lebih cepat lagi, diciptakan motor lagi. Motor dulu sambil kalau tanjakan dibantu, digoyang. Lama-lama sekarang tidak lagi, dan seterusnya. Itulah penindasan pengertian budaya. Jadi hasil pikiran manusia. Nah, ini kuncangan indera. Kuncangan indera ini kapan beliau apa ini? Dua dulu. Saya sering ada lagi Pak Sel Sumarjan ya, muridnya itu saya sering ketemu dengan beliau. Mengatakan bahwa seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Jadi budaya ini harus dibiasakan, orang harus dibudayakan, harus ditularkan, harus dipelajari. Nah, kalau tadi budaya fisik, ada juga budaya non fisik. Itu tabe itu kan budaya non fisik, tabe kuat, tabe kering itu kalau tidak diajar anak-anak itu, tidak dibiasakan, tidak ditularkan ke situ, kurang. Kita anggap ada anak-anak lewat sama kita di depan itu, kalau kita duduk anak-anak lewat tanpa tabe, kita anggap kurang ada. Tidak kurang ada. Mengapa tidak kurang ada? Yang tidak tahu bahwa bagaimana yang etika yang bagus, mengapa tidak diajarkan kepadanya. Jadi jangan bilang kurang ajar kalau dia tidak tahu bahwa budaya non-visual dan selatan itu martabat orang, dia tidak diajari sama anaknya, sama ibunya, sama bapaknya. Nah, kecuali kalau dia sudah diajari, kalau ada orang depan duduk atau berdiri, orang apalagi orang tua ya lebih tua, itu tarik tua, tarik keren, baru kumpul sedikit, jangan bilang tadi. Kok munas budaya ini, munas tarji ini yang merasakan budaya ini kok dilepaskan lagi?
Nah, saya pikir ini menurut saya nih, ya. Kenapa Bali itu bisa eksis, Hindu itu eksis dengan budayanya? Nah, mungkin di sini mungkin ruhnya itu yang mau diambil itu, bahwa Muhammadiyah ini harus belajar di Bali itu, ya bagaimana tuh? Nah, bukan hanya di Bali tahun 2002, juga berlanjut lagi di Makassar. Nah, mungkin Pak Mustari Bosra itu sudah hadir di sini. Ya. Inilah dibahas lagi di Makassar pada tahun 2003. Kemudian dibahas lagi tahun 2014. Ini setiap tahun ini kayaknya. Kemudian di 2002, 2001, 2002, 2003, 2004 di Mataram. Dan di Malang tahun 2005. Jadi cukup lama ini pembahasannya ini, ya, mengenai dakwah. Maka lahirlah apa yang disebut dengan dakwah kultural itu. Majelis Tarjih menetapkan bahwa karya seni hukumnya mubah atau boleh dengan catatan yang tadi saya katakan, tidak mengarah pada fasad, kerusakan, darar, bahaya, isyam, kedurhakaan, dan ba'id anillah, jauh daripada. Sehingga selama budaya tidak mengandung 4 unsur tersebut, maka boleh, maka pada dasarnya dibolehkan. Nah, ini dari mahasiswa ini harus memberikan pencerahan ini. Jangan ada stigmatisasi terus ini Muhammadiyah tidak suka berasanya, Muhammadiyah itu anti berasanya, Muhammadiyah itu anti salawat, anti tahlil. Mana dikatakan Muhammadiyah anti salawat? Pada dalam Al-Quran bahwa dikatakan Innallaha ya'muru bil sesungguhnya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya kan? Ini Quran ini. Sesungguhnya Allah, jadi sesungguhnya Allah itu memerintahkan kamu untuk bersalawat, ya, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi-nabi untuk bersalawat. Jadi ini begitu ya. Jadi prinsipnya bahwa tentu Islam Muhammadiyah tidak mengharapkan salawat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan Profesor Musafir Bababari Barsani dari perspektif sosiologi, sangat menarik. Namun kita akan masih melanjutkan satu topik lagi dengan tema Barsani dari perspektif budaya. Insyaallah disampaikan oleh Dr. Haji Mustari Bosra. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Kepada saya diminta untuk menyampaikan pengantar diskusi dengan tema Barsanji perspektif sejarah. Iya, saya memang doktor dalam bidang ilmu sejarah. Kemudian di IMM saya adalah as-sadiqu al-awwalun untuk IMM Sulawesi Selatan. Nah, jadi tahun 1978 di bawah komando Kakak Arfa Basrah, kami membangkitkan, merintis IMM. Nah, jadi ketika itu
saya yang paling junior, saya yang paling muda. Pak Basa mantan ketua IPM Kota Makassar, saya masih ketua cabang IPM, terpanggil untuk membangun kembali IPM yang konon pernah ada di tahun 71. Kemudian vakum, kamilah yang mengaktifkan kembali. Nah, sehingga saya pada waktu itu merangkap ketua Korkom IAIN, ketua 2 DPC IMM Makassar, sekretaris 3 DPD IMM Sulsel. Ya. Ketika pertama kali kita melakukan perkaderan, saya sebagai panitia, sebagai peserta juga. Nah, kemudian kami sebagai panitia, peserta, instruktur juga, karena harus kita melalui perkaderan formalnya. Nah, diadakan Darul Arkam Dasar, Darul Arkam Madya. Nah, kemudian kita sendiri yang menjadi peserta pelatihan instruktur. Nah, jadi instruktur pertama IMM Sulselra tahun 78 itu ada 12 orang. Hasil pelatihan instruktur, saya salah seorang di dalamnya. Nah, kemudian pernah saya menjadi koordinator seni budaya dan olahraga saat Prof. Musafir Babambari sebagai ketua, saya koordinatornya. Ya, mungkin itu sehingga saya yang diminta untuk turut berbicara dalam simposium ini. Persoalan seni atau sastra bagi orang Arab itu sangat luar biasa. Sejak zaman jahiliyah banyak penyair-penyair, bahkan hasil karya-karyanya digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Di zaman Nabi, seni ini tidak dimatikan, meskipun ada hadits-hadits yang sering dipahami secara tekstual oleh kelompok-kelompok tertentu dalam umat Islam ini yang mengharamkan seni. Tetapi ternyata dalam fakta sejarah, Nabi ketika tiba di Madinah itu disambut dengan qasidah. Itulah salah satu potongannya, potongan syairnya, Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Telah terbit bulan purnama yang berasal dari lembah yang sangat jauh di Mekah. Kemudian beberapa orang sahabat Nabi dikenal sebagai sastrawan, penggubah puisi, antara lain Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, dan Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Rawaha ketika orang akan berperang tampil membacakan puisi, syair-syair yang
membakar semangat. Sehingga orang yang mendengarkannya bersumpah untuk yuktal atau yaglib, menang atau mati dalam peperangan. Itulah prinsip peperangan Islam. Sekali berkobar tidak boleh kita mundur, karena yuktal atau yaglib, mati syahid atau menang. Nah, tentu saja di zaman tabi'in, tabi'in atau di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, seni ini tetap berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, hingga sampai ke zaman awal kemunduran Islam, terutama disebabkan oleh dua peperangan besar yang dihadapi umat Islam, yaitu Perang Salib dan serangan bangsa Mongol ke dunia Islam. Nah, pada masa Abbasiyah, periode-periode kemajuannya dan menjelang kemundurannya, itu penguasa-penguasa wilayah tertentu atau perdana menteri yang mengatur kerajaan itu berasal dari bangsa Saljuk Turki. Itulah awal munculnya Turki dalam panggung sejarah. Di masa Turki Saljuk inilah kemudian berlangsung Perang Salib. Nah, diawali tahun 1096. Kemudian silih berganti kemenangan. Waktu pertama umat Islam diserang, orang Islam menang, kalah, kemudian serang lagi, menang, kalah lagi, kalah dalam waktu berkepanjangan hampir 1 abad, kalah, dikuasai wilayah Palestina dan sekitarnya dikuasai oleh tentara Salib. Di saat itulah tampil seorang pemuda yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, mengambil alih komando, bahkan mengambil alih kekuasaan dari tangan Bani Saljuk, kemudian mendirikan dinasti yang dikenal dengan dinasti Ayyubiyah, berkuasa beberapa tahun sampai akhirnya beruntung. Itulah kekuasaan silih berganti. Nah, zaman-zaman itu umat Islam masih mengembangkan peradaban, mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga semangat juang umat Islam, semangat hidup umat Islam masih sangat berkobar-kobar. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir pada tahun 1138 dan wafat pada tahun 1193, inilah yang memulai peringatan Maulid untuk mengobarkan semangat juang umat Islam menghadapi Perang Salib. Tetapi mungkin meluruskan sejarah, tidak ada kaitannya sama sekali dengan kitab Al-Barzanji yang kita kenal sekarang. Jadi
ustadz-ustadz kita itu ya salah membaca sejarah, sehingga mengatakan Barzanji itu hasil sayembara yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, di mana mungkin orang yang tidak sejaman memenangkan sayembaranya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal 1193, Al-Barzanji baru lahir 1600 berapa? 1690. Jadi tidak sejaman. Tidak sejaman. Jadi keliru para ustadz kita itu yang kemudian dikutip juga oleh termasuk Pak Prof tadi kita luruskan ya. Jadi bukan hasil sayembaranya bahwa maulid dilaksanakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, iya. Nah, sesudah Salahuddin Al-Ayyubi menggalakkan peringatan maulid dan betul berhasil mengobarkan semangat juang umat Islam, Salahuddin memenangkan perang pada tahun 1191, 2 tahun sebelum beliau wafat. Tentara Salib diusir dari Palestina dan diusir di seluruh tanah Arab. Nah, disitulah berakhir kekuasaan tentara Salib. Tapi belakangan masih juga menyerang sekali-sekali, tapi kemudian dikalahkan dan mereka masih mengobarkan terus hingga Konstantinopel jatuh pada tahun 1453. Setelah jatuh Konstantinopel, berteguk lututlah orang-orang Kristen. Tapi jangan sangka mereka diam, tidak akan bangkit lagi. Ternyata di abad ke-17 mereka datang lagi ke wilayah-wilayah yang dikuasai Islam untuk menjajah, termasuk datang ke Indonesia, ke Filipina. Itu bangsa yang datang mencari bangsa Mor yang merupakan semboyan orang-orang Salib, gelar orang-orang Salib kepada umat Islam. Bangsa yang penggembara yang suka berperang, itulah yang dicari. Sampai orang Filipina disebut orang Moro karena mereka sudah beragama Islam. Tapi berbeda antara Spanyol dengan Belanda yang datang ke Indonesia. Kalau Spanyol memang semboyannya gospel dan dia membawa agama, kemudian mencari emas dan kekuasaan. Kalau Belanda tidak ada unsur penyebaran agama di dalamnya. Jadi misionaris itu hanya numpang kepada VOC. VOC tidak punya kepentingan dengan agama. Kalau menjajah Spanyol itu punya kepentingan agama, karena itu Filipina dikatolikan. Kalau kita di Indonesia tidak dikristenkan, kecuali pada wilayah-wilayah yang memang belum terjangkau oleh Islam. Itulah yang disasar oleh misionar di Batak, di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi Selatan, bagian utara yang belum ada kerajaan-kerajaan besar sehingga belum diislamkan ke Irian. Itulah kampung-kampung yang disasar oleh mereka. Nah, itulah kenapa ada maulid. Nah, sesudah itu sebenarnya sebelum Barzanji yang ada sekarang ini itu sudah pernah ada yang menulis tentang sejarah hidup Nabi,
tapi tidak seindah dengan Barzanji yang ada sekarang ini dan tidak selengkap dengan Barzanji yang ada sekarang ini. Jadi sebelumnya itu ada Syekh Idrus Al-Barzanji mengarang Maulud Asy-Syaraful Anam, kelahiran manusia termulia. Kemudian pernah juga ada buku Maulud Ad-Diba, ditulis oleh Wajiduddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Diba. Belakangan muncullah kitab Abdul Jawahir fi Maulidin Nabil Al-Azhar, untaian permata pada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang indah. Itulah yang ditulis oleh Ja'far ibnu Husain ibnu Abdul Karim ibnu Muhammad Al-Barzanji Al-Madinah. Dia lahir tahun 1690 dan wafat pada tahun 1766. Jadi Islam sudah melembaga di Sulawesi Selatan, bahkan sudah beberapa daerah sudah dikuasai oleh Belanda VOC berdasarkan perjanjian Bungaya 1669. Belum lahir. Jadi waktu perjanjian Bungaya, Ja'far ibnu Hasan ibnu Karim ibnu Muhammad Al-Barzanji belum lahir. Kemudian Barzanji ini tadi sudah disampaikan bahwa di Ja'far ibnu Hasan ini adalah penganut mazhab Maliki. Tapi kemudian Barzanji ini dipopulerkan justru oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Nah, seperti kita ketahui, setelah umat Islam mengalami kemunduran setelah Spanyol jatuh 1293, kemudian setelah Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol 1250, kemudian Spanyol juga jatuh, terusir umat Islam dari Spanyol sampai disuruh memilih mau masuk Islam, mau pindah agama atau meninggalkan Spanyol atau dibunuh. Sehingga sejak tahun 1450 itu sudah tidak ada lagi Islam seorang pun di bumi Andalusia. Sesudah itu Islam mengalami kemunduran. Penyebab utamanya karena para ulama-ulama yang sebelumnya itu ulama sekaligus nyala yang pada masa Bani Abbasiyah diusir dari Baghdad, kemudian menetap di Al-Barzanji. Kemudian setelah beranak pinak, tersebar anak cucunya, salah seorang di antaranya adalah Ja'far Al-Barzanji, lahir di Madinah, menetap di Madinah, belajar di Madinah, kemudian menjadi imam, menjadi ustadz, mengajar di Madinah. Kemudian menulis satu buku yang berisi riwayat hidup dalam bentuk sastra seni prosa yang indah tentang Nabi Muhammad. Jadi mulai dari silsilahnya, siapa Nabi, siapa bapaknya, siapa ibunya,
sampai dia lahir. Ketika dia lahir, siapa yang menyusuinya, kemudian masuk ke anak, siapa yang mengasuhnya, masuk remaja, masuk pemuda, kemudian dia menikah, kemudian diangkat menjadi nabi, kemudian menetap di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan sifat-sifatnya yang indah-indah semua digubah dalam bentuk puisi. Nah, inilah yang kemudian diratibkan, dilagu-lagukan menjadi seni. Jadi mulanya dibaca biasa, tapi kemudian diratibkan sambil berzikir, sambil mengingat-ingat jasa-jasanya Nabi, dilagu-lagukan. Diiringilah dengan ratib-ratib doa-doa dan zikir-zikir dari Halwatiyah. Jadi Samad ini pengikut Al-Halwati. Jadi di Makassar ini ada dua Halwatiyah. Ada Halwatiyah Samad yang berzikir keras, kemudian ada Halwatiyah Yusuf yang zikirnya tidak kedengaran. Keduanya pendukung terhadap pembaca sanji ini. Kita tidak tahu persis bagaimana bersanji masuk ke Indonesia ini, tapi kita menduga, jadi hipotesis kita bahwa dibawa oleh orang-orang ulama-ulama kita yang berkunjung ke Mekah, Madinah, melakukan haji, kembali ke sini membawa kitab ini, kemudian karena di sana sudah digubah, kemudian sampai di sini dikembangkan oleh para ulama-ulama kita yang berasal dari Mekah. Nah, mungkin karena dibanding dengan Al-Quran ini lebih tipis, kemudian lebih menarik, lebih indah, sehingga orang lebih mudah membaca, melagu-lagukan bersanji dibanding dengan mengkaji dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Akhirnya berkembanglah di masyarakat seolah-olah membaca bersanji ini adalah ibadah. Seolah-olah atau bahkan ada kepercayaan bahwa kalau mau berberkah hidupnya dibacakan atau diadakan upacara yang di dalamnya ada bersanji, kemudian diratibkan, dilagu-lagukan dengan seni yang indah. Nah, yang tidak betul kalau ada kepercayaan yang dikaitkan dengan akidah, kalau mau naik rumah lalu tidak membaca bersanji, itu mudah datang bahaya, bencana. Kalau ada anak lahir tidak dibacakan bersanji, dia akan sakitan, tidak beruntun dan sebagainya. Atau kalau dibacakan bersanji, menolak bala dan sebagainya. Tapi kalau bersanji sebagai seni budaya, saya kira itu seperti yang disampaikan Prof. Musafir tadi, bahwa di Jogja sendiri tokoh-tokoh Muhammadiyah justru mempelopori seni-seni. Kita di sini Kak Sahrir ini setengah mati mau mengembangkan SLBO ini, sampai-sampai di daerah-daerah nanti di akhir-akhir periode ini baru terbentuk lembaganya. Karena itu tadi ada juga teman-teman di Muhammadiyah yang sama sekali ya mungkin tidak sempurna juga pendekatan bayani, burhani dan irfaninya,
Ya, jadi kalau kita mengkaji teks-teks dengan hanya bayani, ya hasilnya itu seni, siapa yang menyanyi, siapa yang main musik, neraka tempatnya. Itu tekstual. Nah, tapi kalau melangkah ke burhani, jangan dulu. Nah, mungkin konteksnya di zaman Nabi yang dilarang itu, ya karena dijadikan alat memuja Lata dan Uzza. Nah, itu masuk neraka. Nah, tapi memuji Nabi yang tidak berlebihan, berzikir kepada Allah sambil berlagu-lagu, atau kasidah dengan dakwah, musik untuk kepentingan seni dengan dasar Allahu Jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, saya kira seni tidak ada salahnya, kecuali kalau sampai disalahgunakan, melenceng akidahnya, itu mengarah kepada kemusyrikan atau mengarah kepada tahyul, mengarah kepada khurafat. Nah, di Indonesia karena guru peranan ulama demikian besar pada masa lalu, karena satu-satunya sumber untuk mengakses pelajaran agama ini hanya kepada ulama. Quran, hadis belum ada yang sampai kepada kita. Ulama-ulama belum punya tulisan-tulisan, hanya bertanya langsung kepada ulamanya. Mereka juga yang belajar ke Mekah, ke Madinah, itu menimba ilmu dan membawa ke Indonesia. Nah, sehingga demikian cepat tersebar tradisi pembacaan bersanji ini, sampai hampir semua daerah Islam di Indonesia ini menghidupkan tradisi bersanji itu. Karena itu sistem islamisasi kita adalah islamisasi dengan sistem akomodasi. Kebiasaan-kebiasaan yang ada dikembangkan, hanya diberi label-label Islam atau disemangati dengan semangat Islam, diberi nilai-nilai Islam. Nah, pembacaan mantra-mantra yang dilakukan oleh para bisu sebelum datangnya Islam ini itu sudah maharat di kerajaan-kerajaan. Nah, maka sedikit demi sedikit peranan-peranan bisu ini digantikan oleh peranan parewasara yang membacakan kitab bersanji, diundang untuk membaca doa. Ada orang mati dulu sebelum datangnya Islam, seperti di Toraja, tradisi kita, karena dianggap bahwa roh itu tidak akan meninggalkan, masih akan menengok tubuhnya. Maka dia ditempatkan di tempat yang tinggi, kemudian diupacarakan, diberi jamuan-jamuan. Itu tidak langsung dihilangkan begitu saja, tapi diakomodasi. Daripada dibacakan mantra-mantra, dipanggil imam untuk membacakan doa keselamatan. Karena yang bisa berdoa hanya imam. Meskipun mungkin sekedar baca Al-Fatihah, baca Allahumma shalli ala Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Al-Fatihah. Amin. Itu menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, seni-seni yang dilakukan oleh para bisu dalam rangka berhubungan dengan dewa-dewa, kemudian diganti dengan pembacaan bersanji. Dan itulah yang dipahami sebagai ajaran agama Islam. Apakah dia salah atau tidak, tetap dia
baca, penting ada bersanji. Ketika lahir, ketika di akikah, ketika di sunat, ketika menikah, sudah menikah hamil 7 bulan, bacakan bersanji, sampai ketika mati, semua diisi dengan kegiatan-kegiatan. Nah, maka tugasnya Muhammadiyah sebenarnya ya seperti disampaikan tadi bahwa Kunto Wijoyo menyesalkan Muhammadiyah yang mematikan tradisi-tradisi yang sesungguhnya Islami, hanya mau dibersihkan dari syirik, khuraf tahyul dan khurafat. Karena itu maka waktu musyawarah nasional Tarji di Padang tahun 2020, saya sudah ikut ke sana. Nah, itu kita memutuskan ada dakwah kultural. Nah, salah satunya ialah menghidupkan tradisi-tradisi yang Islami dengan membersihkan dari unsur-unsur syirik, bid'ah, tahyul dan khurafat. Maka Prof. Abu Asy waktu ke Sengkang diundang sama Pak Bupati sekarang, tapi belum jadi bupati. Nah, baru masa-masa kampanye, Pak Muasib menyarankan, karena Pak Hatta Pak Imran menyampaikan kepada Prof. Ambo, saya di sini di Black Campaign dengan mengatakan kalau Pak Amran yang naik, tidak bisa begitu bersanji. Muhammadiyah. Maka Prof. Ambo menyarankan, kalau begitu adakan festival bersanji. Betul, di sela-sela kampanye ini itu beberapa kali menyelenggarakan festival bersanji. Akhirnya hilanglah Black Campaign bahwa Muhammadiyah anti bersanji. Bukan bersanjinya, kita hormati, hargai karangan beliau ini yang indah. Dan sesudahnya itu, jadi ada tradisi dalam penulisan buku di kalau sudah ada yang menulis pertama, kemudian menulis lagi yang sama, dia namakan syarah. Jadi penjelasan-penjelasan, kritikan-kritikan, dia bikin syarah. Al-Barsanji ini beberapa kali disarah oleh para ulama-ulama, termasuk salah seorang di antaranya adalah ulama di Mekah, menetap di Mekah tapi dari Banten, Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Itu mensyarah juga ini kitab-kitab bersanji, memberi penjelasan. Yang dimaksud dengan ini syarat, ini yang dimaksud dengan ini, kemudian melengkapi dan memberi penjelasan sambil mengurangi, mengkritik kalau ada yang mau dikritik. Itu namanya mensyarah buku yang artinya kita Muhammadiyah ini membersihkan saja dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu, yang memang Muhammadiyah terkenal dari dulu anti TBC, tahyul, bid'ah, khurafat dan syirik. Itu yang mestinya dihilangkan. Sama juga dengan seni-seni yang lain yang ditampilkan dengan tidak memakai busana muslimah atau suaranya yang dianggap terlalu, gerakannya yang dianggap terlalu tidak sewajarnya. Itu yang mestinya
diubah, disesuaikan dengan pakaiannya, pakaian busana muslimah, gerakan juga tidak di dalam Al-Quran itu menyentakkan kakinya. Ini yang pertama tadi ada penjelasan dari Profesor. Baik, terima kasih. Saya sedikit akan berbeda pendapat dengan Pak Ustaz Husna ya, tentang menurut beliau bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak semasa dan sebersamaan dengan Syekh Ja'far Al-Zanji. Jadi katanya beliau tidak ada kaitan antara sayembarannya itu ya, yang berkaitan sayembaran itu dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang menggagas sayembara itu. Dan di sini saya perbedaan saya dengan beliau. Tapi saya punya referensi setelah saya mendengar tadi bahwa saya mungkin terjebak juga dengan pendapat yang selama ini yang berkembang. Ya. Nah, tadi saya telusuri semua di internet. Ya. Ternyata saya lihat memang semasa Salahuddin Al-Ayyubi itu 1136 wafat 1193. Kemudian Syekh Ja'far Al-Zanji 1126 1180. Jadi sama saja. Iya, jadi ini saya telusuri di internet ya, karena saya juga takut jangan saya mewarisi kesalahan. Saya bersalah, akhirnya jual dosa hubungan juga salah. Tapi kalau beda pendapat, saya setuju perbedaan itu ya. Kalau saya beda pendapat dengan Pak Ustaz Husna ya, dan dalam perspektif yang berbeda ya. Tapi kalau saya melihat apa yang saya kemukakan tadi ini ya, kalau di penelusuran saya internet itu salah, berarti ya dosa warisan saya dari internet. Itu jadi saja sebenarnya. Ya, yang memang tidak ada kaitannya, yang saya pernah baca juga dari berbagai, yang tidak ada kaitannya itu ketika Ja'far Al-Zanji itu mengaitkannya maulidnya itu dengan perang salib. Itu tidak ada hubungannya itu. Jangan dikaitkan dengan munah pertama diadakannya maulid itu, lalu kemudian untuk mengkapitalisasi kekuatan Islam itu untuk memenangkan perang salib. Jadi sepertinya perang salib ini dilegitimasi dengan maulid itu. Nah, kalau itu memang saya sudah banyak, saya juga baca itu, memang tidak ada kaitannya. Kalau itu tidak ada kaitannya pada Sandi dengan perang salib, tidak ada. Ya, tapi saya lihat ada beberapa tulisan-tulisan itu yang mengkaitkan itu. Tapi bisa dikompromikan itu bahwa memang semangat untuk melawan perang salib itu memang suasana maulid itu. Ya, jadi saya kira tidak perlu tidak usah didebat di forum ini ya. Kita kembali saja ke referensi kita masing-masing. Ya, silakan. Kalau misalnya itu saya berbeda dengan Pak biasalah yang banyak di masyarakat saya berbeda dengan gurunya Imam Malik. Apalagi saya Pak salah sisi biasa gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang tidak perlu kita persoalkan. Tapi ada di sekarang sebagai intelektual ya, bacalah sejarah ya, telusuri itu, terutama tahun-tahun itu ya, baca itu ya. Jangan menerima begitu saja ya. Karena saya juga berkata tadi waktu katanya juga saya termasuk ya, yang melestarikan kesalahan itu. Jadi makanya saya harus mengklarifikasi. Makanya tadi sepanjang beliau mau cerita, saya telusuri di internet itu, saya telusuri ya, bukan hanya satu dua situs yang saya buka dan berapa saya untuk menguatkan bahwa Islam satu sama. Baik, terima kasih. Ya baik, itulah membaca sejarah harus aktual.
faktual dan tidak membual supaya kita tidak mual-mual. Baik, silakan pada yang di belakang, silakan langsung aja ya, ditujukan kepada siapa, silakan. Singkat, padat, jelas. Atau maju aja, maju supaya kena kamera. Ya, silakan. Ya, oke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Ayahanda yang telah membagikan materinya terkait dengan simposium Barasanji pada siang hari ini. Saya pikir sangat menarik, utamanya selaku Angkatan Muda Muhammadiyah yang sering menjumpai perselisihan sesama Ayahanda mengenai Barasanji itu sendiri. Bahwasanya di kampung saya, orang kalau mengenal kata Barasanji itu sesuai dengan yang moderator tadi sampaikan, bahwasanya orang-orang Muhammadiyah itu tidak mengenal apa yang dikatakan dengan Barasanji. Jadi makanya ritual-ritual ataupun budaya yang selalu dilakukan oleh masyarakat dahulu, pas masuk Muhammadiyah kata orang-orang tua dulu itu perlahan dihapuskan karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam seperti itu. Dan kemudian dalam setiap pengkaderan, baik itu di IPM ataupun di MM, Ayahanda itu seringkali melakukan ataupun memberikan pandangannya, membawakan materi kemuhammadiyahan itu menyelipkan dengan biasanya Barasanji itu haram, tidak boleh, utamanya di warga persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Dan yang ingin saya tanyakan Ayahanda, kira-kira tolong berikan kami jawaban yang konkret dan bagaimana begitu ke depannya, sehingga selaku Angkatan Muda Muhammadiyah yang nantinya akan menjadi Angkatan Tua Muhammadiyah itu kemudian tidak bingung dan tidak menuai kontroversi di masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengingatkan saya lagunya apa ya? Tolong jawab pertanyaan. Langsung barangkali ketiga-tiganya saya persiapkan dulu Prof. Bahakim untuk memberikan pandangan. Jadi pertanyaannya bahwa kadang memang kita di atau langsung tiga ya. Ini tadi Mawati, silakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nirma dari perwakilan PCIM Baru dari FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi sebelumnya terima kasih ayahanda sekalian telah membawakan atau memberikan kami banyak ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi berdasarkan tadi yang dibawakan oleh ayahanda sekalian, tadi kalau berdasarkan yang saya pahami bisa dikatakan ini Barasanji bisa saja dilaksanakan, bisa juga tidak, bergantung bagaimana kita memahami itu. Tapi
Tiga penanya nanti dapat kita para Sanji ya. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Yusril Ruspat dari pimpinan Komisariat FKIP. Jadi dari beberapa tadi paparan atau penjelasan dari Ayahanda mengenai barasan itu sendiri, saya sedikit ingin mempertanyakan apa yang kemudian yang terjadi di lingkungan keluarga saya, karena dari keluarga saya itu dari turun temurun dari kakek-kakek saya sebelumnya itu kemudian mempraktikkan atau melakukan kegiatan barasan jindi. Jadi memang kegiatan barasan jindi ini sangat menarik untuk kemudian kita ikuti, apalagi kemudian telah disuguhkan makanan, ya itu kemudian saya rasa menjadi daya tarik barasan jindi. Dan yang bukan persoalan yang dari teman-teman tadi itu mempertanyakan apakah boleh atau tidaknya barasan jindi lakukan, bukan kemudian itu yang ingin saya pertanyakan, karena saya rasa dua pertanyaan itu hampir sama, boleh atau tidaknya. Jadi yang ingin kemudian saya pertanyakan dari Ayahanda pemateri Profesor Musafir, kemudian tadi menjelaskan tentang tata cara barasan itu dengan cara berdiri. Dengan cara berdiri itu kemudian datangnya roh Muhammad, itu kemudian harus dilakukan seperti itu, dengan harus kemudian berdiri, kemudian roh Muhammad itu datang. Dan kemudian kenapa kemudian tidak dilakukan dengan cara duduk dan lain sebagainya? Itu juga menggunakan alat musiknya menggunakan rebana. Kenapa harus kemudian menggunakan alat musik rebana? Kenapa kemudian harus ada bacaan-bacaan ayat? Saya tidak mempertanyakan boleh atau tidaknya, tapi apa kira-kira landasannya? Kenapa harus berdiri? Kenapa kemudian harus membaca ayat itu? Kan saya rasa untuk mendekatkan diri atau mengetahui lebih jauh persoalan Nabi Muhammad tidak harus dengan cara itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Astagfirullah ya. Oke, baik. Tiga penanya dengan 4 pertanyaan. Saya mempersilahkan semua pemateri untuk memberikan masukan tanggapan. Yang pertama tadi pertanyaan tentang pandangan terhadap barasan itu, tentang haram halalnya dari perspektif budaya ini mungkin. Kemudian yang kedua, substansi dari barasan ini menjadi wajib bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, peran generasi muda, imawan imawati berkaitan dengan barasan di tengah masyarakat. Kemudian ini ada pertanyaan khusus ditujukan kepada Prof. Musafir tentang barasan yang harus dilakukan secara berdiri, apa efek, apa makna dari barasan yang dilakukan berdiri dengan gaya seperti itu, seperti musik rebana dan lain sebagainya. Itu pertama, saya persilakan Prof. Bahati untuk memberi masukan. Ya baik, saya agak sekali ini pertanyaannya dinamis semuanya ya, orang-orang yang mau maju semuanya, ya, generasi muda. Yang pertama, generasi muda sekarang, ya generasi muda Muhammadiyah akan menjadi generasi tua ya Muhammadiyah yang akan banyak dijadikan panutan ya, oleh masyarakat. Kemudian baru saja sebenarnya apa yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan barasan ini. Saya selalu katakan tadi bahwa budaya adalah hasil karya cipta manusia ya, yang disepakati oleh masyarakat dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi pelaksanaannya sedangkan pelaksanaannya sebagai budaya ya, jadi tidak ada unsur
unsur ibadah di situ, tidak ada unsur akidah di situ. Dia unsur budaya sebagai sesuatu yang mendatangkan suatu kemanfaatan ya kepada masyarakat, baik kemanfaatan kebersamaan maupun kemanfaatan aspek seni dan seterusnya. Saya kira ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ya. Apa substansi sebenarnya? Apa pentingnya Barsanji itu dilaksanakan? Barsanji ini punya kepentingan dalam kaitannya dengan seperti yang Pak Raffi saya katakan tadi. Dia adalah memelihara tradisi keislaman. Jadi ada syiar di situ. Ada syiar di tengah-tengah masyarakat pedesaan, di tengah-tengah masyarakat perkotaan dan seterusnya. Kalau Barsanji dalam dilaksanakan dengan pendekatan budaya, ya itu bagus karena dia menjadi pemelihara tradisi keislaman di tengah-tengah masyarakat. Jadi Islam tersiar ya dengan kegiatan Barsanji yang menjunjung tinggi ya sifat-sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW ya terhadap di dalam kehidupannya. Ya, jadi substansi pelaksanaan Barsanji itu ya kalau saya melihatnya sebagai budaya adalah salah satu upaya untuk menjaga atau memelihara tradisi keislaman. Ya, sehingga dengan demikian masyarakat akan melihat bahwa Islam tetap perlu dikembangkan dan Barsanji salah satu aspek yang bisa memperlihatkan syiar pengembangan atau memperteguh tradisi keislaman masyarakat. Jadi pentingnya. Yang ketiga, ya Pak Prof. Musad nanti akan memberikan jawaban akademik. Ya saya kira Barsanji berdiri, Barsanji berduduk, Barsanji tidak selamanya berdiri. Membaca Barsanji tidak selamanya berdiri, duduk membaca Barsanji pada syair-syair tertentu, pada aspek-aspek tertentu, kemudian pada syair-syair tertentu berdiri. Saya tidak tahu, tapi kalau secara umum saya mengapa berdiri, saya pikir mungkin Pak Prof. Musad sebentar akan menjawab secara akademik dan ilmiah. Tapi saya itu simpel saja. Kenapa berdiri? Ya capek dulu, karena lama dulu tadi. Ya. Berdiri dalam syair-syair tertentu yang kemudian kenapa berdiri? Karena dia akan bersuara keras. Tadi waktu baca satu orang saja yang baca, waktu duduk itu bergilir duduk, suaranya biasa. Tapi ketika mau berdiri membaca sesuatu naskah tertentu, asal harus berdiri, dan bukan orang per orang tapi kelompok, semuanya harus berdiri dan mengeluarkan suara besar. Dan itu kalau dulu tidak meyakinkan ya, kalau dulu harus berdiri. Itu dari aspek budaya saja, dari aspek dari mana roh datang saya tidak ke situ ya, karena itu sudah musyrik ya, sudah musyrik dan tidak boleh, tidak bisa dilaksanakan maulid kalau ada unsur-unsur kemusyrikan yang akan muncul di dalamnya. Kalau saya dari aspek budaya silakan saja berdiri karena mau bersuara keras dan akan menyanyi berkelompok dengan lagu tertentu, maka berdiri nanti. Kalau dulu kan tidak selain tidak nyaman juga tidak meyakinkan syiar Islam itu dilaksanakan. Sampai berdiri masyarakat orang luas lewat, wah ada Barsanji, wah berarti Islam masih sangat dijunjung tinggi. Meskipun generasi muda dikatakan banyak berkontaminasi dengan budaya luar yang Islamnya semakin menurun, saya tidak yakin. Pemahaman Islam semakin kendur, saya tidak yakin. Dengan adanya yang ini, pemahaman Islam di generasi muda itu, saya lebih yakin bahwa insya Allah Islam di masa depan dibanding dengan masa kita sekarang ini jauh akan lebih bagus daripada masa sekarang ini. Ya tentu kalau Barsanji dianggap sebagai budaya silakan, bisa dipertandingkan, bisa difestivalkan, bisa dilaksanakan di mana-mana dan seterusnya. Nah, jadi substansinya pelaksanaan ya sebagai budaya menjaga tradisi keislaman dan sebagai syiar pengembangan Islam. Saya kira saya cukup, ya, terima kasih banyak.
Selanjutnya Prof. Safir, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira penanya pertama dan kedua itu agak mirip-mirip ya. Jadi mungkin saya berikan saja rekomendasi dari Munas Arki itu ya, bahwa untuk kegiatan-kegiatan budaya ya, jadi ini bukan hanya untuk budaya Barasanji saja ya, termasuk budaya-budaya yang lain yang Kunto Wijoyo menyebutnya itu sudah terpinggirkan oleh fatwa-fatwa ulama-ulama Muhammadiyah. Ya, walaupun saya klarifikasi juga, saya tidak tahu apakah itu fatwa itu sudah dibicarakan dalam tadi atau tidak. Ya, saya tidak tahu. Nah, di sini dikatakan bahwa budaya-budaya apa saja yang sebagai kreativitas umat Islam dalam mengapresiasi keislamannya, silahkan saja jalan, tapi dengan catatan tidak mengarah pada fasad, jadi tidak mengarah kepada kerusakan. Jadi ya, tentu saja di sini kerusakan dalam arti ya, tentu dalam artian luas, kerusakan dari segi akidah, moral, dan mungkin juga termasuk lingkungan ya, itu dalam arti yang sangat luas. Kemudian tidak menimbulkan atau tidak mengarah kepada darar, bahaya yang bisa mengancam, tidak mengarah kepada kedurhakaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Selama itu tidak mengarah kepada situ, ya silakan jalan saja. Kemudian tidak terjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan budaya kita menjadi jauh dari Allah. Tentu banyak kita sudah melihat ya, beberapa tradisi-tradisi lokal ya, ini sebenarnya kita justru musyrik kita melakukan itu. Nah, ini menjauhkan kita dari Allah ya. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu selama budaya tidak mengandung 4 unsur tadi ya, maka ya silakan. Jadi adik-adik sekalian, kalau masyarakat ada yang bertanya bagaimana dengan Barasanji itu, ya jawab saja nih, apakah itu menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi ini, ukhuwah semakin disintegrasi sosial semakin melebar misalnya karena adanya itu. Kalau terjadi perpecahan karena gara-gara itu ya memang tidak boleh. Ya, tapi ternyata justru dengan pengalaman pengalaman dalam sejarah Islam itu justru kita bisa dipersatukan dengan satu adigium yang disampaikan oleh Islam. Misalnya ya, bagaimana Islam di Surabaya itu dengan ketik Allahu Akbar kan semua bisa bersatu. Ya mungkin ada. Jadi seperti itulah yang contoh-contoh yang konkretnya. Kemudian yang kedua ya tentang Asyraqal Badru Alaina. Kenapa bisa harus berdiri ya pada saat membaca Asyraqal Badru Alaina itu telah datang purnama bagi kita sekalian ya, malam kita harus berdiri. Nah itulah dipahami oleh masyarakat ya yang dipahami atau dipercaya masyarakat yang berdiri itu bahwa ruhnya Nur Muhammad itu hadir di tengah-tengah kita yang sering merasa itu. Jadi memang bukan fisiknya Nabi Muhammad, tapi Nur Muhammad. Ya. Nah ini kalau kita bicara masalah Nur Muhammad ini agak menjadi juga ini ya. Jadi itu hadir. Maka kita harus menyambut kedatangan Nur Muhammad itu. Ya. Nah tentu secara kasat mata kita tidak lihat mana cahaya Muhammad itu. Kita tidak lihat. Tapi kalau kita tanya mana itu biasanya dalam hati langsung terbesit dalam hati kita itu bahwa ini Nur Muhammad itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Itu menurut bagi orang-orang yang percaya terhadap itu. Nah, tapi menurut saya ini secara pribadi ya, saya pernah membaca dalam hadis Rasulullah SAW seperti yang saya katakan tadi itu bahwa la tutruni kama atratil Nasara Isa bin Maryam. Wahai umatku, janganlah kamu mendewa-dewakan saya, membesar-besarkan saya, mengagung-agungkan saya seperti umat Nasrani itu sehingga dia mentuhankan Isa bin Maryam sebagai ibnullah.
Nah, jadi kalau begitu, kalau kita menilai hadis ini, sebenarnya tuh, ya itulah mungkin kita mengatakan, ya Muhammadiyah mengatakan bid'ah itu. Ya kita secara teologis, ya boleh. Kalau secara teologis bolehlah kita berbeda pendapat lagi ya masalah begini, masalah itu nggak bisa kita pendapat. Tapi kalau masih ini kan masalah akidah sebenarnya. Nah, kalau itu dipercaya bahwa sementara ada larangan oleh Rasulullah, maka kita tidak boleh berdiri. Ya. Nah, saya biasa tanya ya orang-orang di sini yang diselarikan, mengapa harus berdiri ya seperti tadi? Jadi sementara ibu di dapur itu yang sementara menggoreng itu, sementara dia hanya duduk menggoreng itu, tapi begitu orang di lingkungan tamu sudah asyik kalau batu pada berdiri semua, dia juga berdiri sampai menggoreng. Ya inilah dan beginilah perlunya kita pemahaman. Jadi dari sekalian nanti ya tentu metode dakwah yang kita harus sampaikan kepada mereka itu harus yang bijak ya, jangan langsung membidah-bidahkan saja. Ya kalau nanti bid'ah ya oke bid'ah, tapi harus dibungkus dengan bahasa yang bijak. Saya teringat dengan siapa yang salah seorang pimpinan pusat itu mengatakan kalau kita misalnya mau mengobati malaria yang ada di dalam tubuh kita, ya kan biasanya kan obat yang paling ampuh itu kan obat kimia yang pahit, ya obat pahit. Kalau itu obat pahit yang diberikan, mungkin orang ini kul haq walau kana murran, minum ini walaupun pahit, ya kan. Tetapi kan bisa dimodifikasi. Obat kimia, obat kimia tadi itu dikasih kasar gula. Nah, jadi diminum obat kimia tidak terasa pahit tapi terasa manis. Ya. Mungkin dari kita hilang. Nah, sekiranya mungkin itu metode dakwah yang baik seperti itu. Artinya ya betul itu bahwa kulul haq walau kana murran itu betul. Tetapi kan ada metodologinya yang baik, ya. Ada metodologi yang tepat yang bisa kita pakai. Nah, kemudian disitulah bedanya, ya disitulah kecerdasan kita melihat kondisi masyarakat kita. Sekiranya demikian, terima kasih. Selanjutnya persilakan Pak Haji Mustari Muslim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira 3 pertanyaan substansinya sama. Mempertanyakan bagaimana hukumnya dan bagaimana sikap kita. Pendekatan hukum Islam atau fikih itu mengenal 5 hukum: haram, makruh, mubah, sunat, wajib. Di mana kira-kira letaknya bersanji ini? Dia bisa haram, mungkin bisa makruh, bisa mubah, bisa sunat, tapi saya kira tidak wajib. Jadi kalau menganggap bahwa kalau kita mau menikah mempancing korun tingginya wajib ada upacara baca bersanji, maka pada saat itu haram hukumnya dibaca bersanji. Nah, karena dia dianggap ibadah yang wajib. Atau kalau ada kepercayaan bahwa kalau saya menikah ini lalu tidak dibaca bersanji, suami saya kawin lagi. Seperti saya itu juga ya, haram saya kira. Jadi tidak boleh ada kepercayaan akidah yang masuk di situ, keimanan. Kemudian tidak boleh dijadikan ibadah.
Tapi kalau dia dianggap sebagai budaya biasa, ada kegiatan-kegiatan daripada nongkrong ini juga ada seninya, jadi penghibur, boleh. Ya. Kalau dia dijadikan sebagai sarana dakwah, misalnya IMM mengadakan pertandingan membaca Barsanji, di situ diisi peristiwa Barsanji, atau mengadakan simposium Barsanji, ini mungkin sunat. Ya. Kan definisinya sunat kan, kau laksanakan dapat pahala, kau tidak laksanakan tidak apa-apa. Nah, jadi kita bersimposium pasti dapat pahala. Itulah hukumnya. Bagaimana sikap kita, itulah harus kita bijaksana melakukan pendekatan. Istilahnya almarhum Pak Iskandar Tompo, kita harus menarik rambut dalam tekun, rambutnya tidak putus, tekunnya tidak terbongkar. Kemudian untuk terakhir, perbedaan saya dengan Prof. Musafir, ya mungkin saya tidak tahu apa saya yang keliru. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi kalau menurut tahun Hijriah lahir tahun 532 Hijriah. Nah, kalau menurut tahun Masehi lahir tahun 1138. Yang berkecocokan antara tahun kelahiran dan atau hidupnya Salahuddin Al-Ayyubi dengan Ja'far Al-Barsanji, kalau tahun miladianya Salahuddin Al-Ayyubi diperhadapkan kepada tahun hijriahnya Ja'far Al-Barsanji. Nah, tapi kalau tahun hijrahnya Ja'far Al-Barsanji, mungkin kita lihat peristiwa baik. Dia lahir tahun 1123 Hijriah, wafat tahun 1177 Hijriah. Nah, sementara Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 532 Hijriah, wafat tahun 588 Hijriah. Jadi kalau menurut saya 454 tahun sesudah Salahuddin Al-Ayyubi meninggal, barulah Ja'far Al-Barsanji lahir. Ya silahkan diperiksa masing-masing, kita meriksa. Terima kasih. Ya, baik. Tadi ada penanya lewat chat atas nama Hasbullah Matar. Mungkin bisa kita lihat. Ya, coba diperbesar. Potensi ini Hasbullah Matar. Potensi seni budaya Islam begitu kaya. Kenapa seni budaya ketemu fikih jadinya mubah? Seni budaya Islam adalah kekayaan besar yang terbengkalai selama ini. Kalau peradaban Islam mau maju, yang seni budaya harus dilihat sebagai media ilmu pengetahuan dan alat untuk mengantar pesan dakwah naik muka. Narasi Barsanji seharusnya menjadi bagian penting dalam kajian ilmu balaghah. Semua induk ilmu sastra Islam, mata pelajaran itu dipelajari selama belajar pesantren Gombak. Ternyata ini alumni pesantren Gombak. Saya kira tidak ada pertanyaan mungkin ya. Itu narasi dari Pak Hasbullah Matar. Beliau juga adalah pengurus lembaga seni budaya Muhammadiyah bidang fotografi. Saya kira mungkin tidak ada lagi pertanyaan karena waktu kita sudah mepet. Sebagai closing terakhir, saya persilakan Pak Saharin Nur sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk memberikan statement. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Profesor Prof. Hakim, Bapak Prof. Pak Wali, kemudian Pak Dr. Muskara, kemudian saya sudah Prof juga. Alhamdulillah. Begitu, selamat dulu. Saya pertama ucapkan selamat kalau begitu. Kemudian moderator, sekretaris RSPO, Pak Dieter, dan saudara-saudara sekalian. Tadi Pak Prof. Musafir mengatakan saya akan menjadi pelaku dan pelaksana kegiatan. Saya sekarang ini baru berusia jalan 75 tahun, baru 75. Dan alhamdulillah saya pegawai negeri 35 tahun, 10 tahun di olahraga, 25 tahun di kebudayaan. Jadi persoalan Barsanji itu sudah hampir 50 tahun saya tangani dalam kegiatan budaya, karena saya dari Dinas Kebudayaan Pusat atau Budaya Sulawesi Selatan, Prof. Hakim betul, karena kita sama-sama di dalam budaya. Dan apa yang terjadi biasa saya termasuk banyak menyelenggarakan kegiatan itu. Ya, Bosowa itu pasca dan mau laksanakan kegiatan, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa Barsanji. Apa saja, dan hampir semua kegiatan yang Bosowa di tahun 90-an itu sampai 20 saya yang pelaksananya. Dan saya bergabung dengan orang ulama NU karena musabakah itu saya kebetulan sudah 20 tahun di musabakah. 95% orang NU, dan mereka tahu saya orang Muhammadiyah, dan dia banyak berkecimpung. Yang menjadi masalah sekarang ini, orang Muhammadiyah sudah sebahagian bisa memahami itu Barsanji, tetapi masyarakat di bawah ini yang belum bisa memahami bahwa Muhammadiyah itu sudah bisa berbarsanji. Begitu sebut Muhammadiyah dilangkai itu, ya buku Barsanji kalau kita dulu bersama seperti yang kita katakan tadi. Dan itu sudah menjadi masalah. Dan sekarang bagaimana cara memahaminya itu yang masalah supaya kita kembali. Karena yang mempopulerkan sebenarnya itu Ustaz Sukri dan Limpo, Kiai Haji Sukri dan Limpo, di mana saja dia berdakwah, dia sudah katakan bahwa haram. Dan dia ceritakan pada waktu dia naik ke tanah suci, waktu jamaahnya membawa kita Barsanji, itu Barsanji dimasukkan di tempat sampah. Itu diceritakan. Dan itu haram. Kenapa diikutkan itu Barsanji? Karena di situ ada salawat. Ya, dia katakan salawat dengan Barsanji beda, jangan gabung. Karena di situlah menumpang orang-orang yang menghalalkan Barsanji, diikutkan dari situ salawatnya. Nah, jadi sekarang saya bilang begini, ini ide gagasan ini sebenarnya sudah lama kita mau lakukan di LSPO. Saya dengan adik Etan pernah melaksanakan festival. Tapi begitu saya mereka melaksanakan itu, sudah mulai ada gerakan di luar. Kalau ini satu Muhammadiyah laksanakan, ada kesalahan toba di Muhammadiyah, maka Barsanji. Dan ini pasti sudah terjadi begitu di masyarakat. Nah, sekarang saya mau begini, lanjutkan ini simposium. Kita bikin lagi satu kegiatan, undang semua ulama-ulama Muhammadiyah, kita hadirkan bersama dan kita coba di temanya itu jangan simposium, tapi perspektif Barsanji antara syariat dan syiah, supaya orang sudah tahu. Silakan majelis taklim dan semua ulama kupas tentang masalah syariat dan syiah, ya, supaya kita bisa ini. Dan di dalam tertentu acara itu mulai pagi sampai dengan malam kita tampilkan di situ perakakan Barsanji ada 3 macam. Barsanji secara berkumpul, artinya berkelompok, ya, mulai dari awal sampai dengan dia punya saraka. Kemudian Barsanji perorangan, kita hadirkan Barsanji dalam bahasa Bugis dan Makassar. Kemudian kita hadirkan Marake dan Maroyang. Itu ada Maroyang. Bagaimana supaya mereka tahu, supaya apa, di mana letak seninya. Kemudian ada musafir yang bisa bicara, di mana letaknya, ya, haram dan halalnya di Barsanji, supaya mereka bisa mengatakan di sini. Kemudian kita
Bantang Muda, IPM, kemudian IMM dan sebagainya, supaya kita sama-sama mampu. Tapi ini harus dulu kita bicara baik-baik di majelis taklim, supaya majelis taklim jangan sampai bikin kesalahan. Muhammadiyah sudah bikin lagi musibah. Itu habaan anak kata muda sudah bikin musibah. Dan saya mau lagi dulu kepada adik-adik mahasiswa, kalau bikin skripsi untuk mencapai S1-nya, bikin Barasanji sebagai judul skripsi. Iya, supaya bahagia daripada itu. Judulnya kasih berbeda-beda. Jadi kalau 20 mahasiswa yang mau S1 berbeda-beda. Saya pernah membaca salah satu karya ilmiah yang ada itu tentang masalah perbedaan antara tolotan dengan apa namanya ini yang apa di apa namanya tolotan dengan kajang, ya tolotan dengan kajang itu sangat berbeda. Tapi waktu saya di Taman Budaya, saya gabungkan itu untuk menjadikan satu festival seni budaya tentang tolotan dengan kajang. Berbeda, tetapi kita satukan bersama. Coba kita, dan itu sudah ada yang punya karya ilmiah dan itu mencapai gelar sarjana. Orang dari Wisnu itu yang bikin, yang punya karya ilmiah sebagai bahan. Saya kira coba kita lakukan, jangan sampai di sini saja. Simposium yang hari ini kan mahasiswa-mahasiswa ini semua, dan itu bisa Anda lakukan ini, tapi coba kita di masyarakat sekarang ini, kalau Muhammadiyah melaksanakan acara begini, maka Tuhan kata tobat di Muhammadiyah Barasanji. Dan ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita gerakan itu supaya bisa lakukan dari segi seni dan budaya. Karena kita itu bergerak dari seni dan budaya, bukan dari segi fikihnya, ya. Dan itu yang bisa kita lakukan antara syariat dengan syiar, yang mana sebenarnya letaknya di sini. Dan saya kira itulah paham kita semua. Mari kita mulai dari sekarang. Langkah ini sebuah langkah keberanian. Cuma kita masih di populisme. Bisakah kita keluar sedikit? Di luar kita bicara, bikin simposium, apa, diskusi tentang ini, tapi atas nama kita. Kemarin waktu nama yang datang sama saya sebenarnya juga kalau perlu kita pakai nama lain, komunitas pencinta seni budaya Barasanji, jangan pakai IMM. Tapi kita ini sudah langkah berani. Tapi saya kira alhamdulillah kalau kita berniat baik, kita punya ulama-ulama sekarang ini, masih ada beberapa ulama, saya bisa tunjukkan namanya. Ini yang mengatakan haram, ini mengatakan ini, masih ada sampai sekarang. Dan itulah yang berdakwah sekarang. Jangan kapan di tempat ini saya suruh orang tepuk tangan, itu dalam perbuatan majusi yang tepuk tangan. Ada ulama kita bilang majusi yang bertepuk tangan. Ini hanya perbuatan saya. Ini kan pendapat seorang, tapi bisa mempengaruhi orang lain. Dan ini yang kita mau coba lakukan. Di Jawa itu luar biasa hebatnya, Pak. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Yang penting tidak menyalahi penampilan. Anda hadir kemarin bilang Muhammadiyah 100 atau di apa dalam dewan radio. Itu musik-musiknya sudah luar biasa. Boleh dikatakan. Tapi semua berdasarkan keislaman, kata-katanya Pak, gerakannya juga Pak. Itu kan semua tidak ada yang. Dan itulah perkembangan. Saya kira saya apresiasi apa yang ada hari ini, Pak Prof. Saya mudah-mudahan pendapat kita mau kembangkan dan berdosalah kita semua kalau apa yang disajikan oleh 3 pemakaran kita ini kita tidak lanjutkan. Dan kita bersama-sama dengan LSPO main. Sampai sekarang Pak, LSPO belum Pak ada yang mau membentuk LSPO. Baru isu-isu. Ini LSPO adalah organisasi atau lembaga yang disenangi tapi tidak disukai, tidak diminati. Dia senang melihat seni budaya, tapi dia tidak mau jadi pengurus LSPO. Jadi dari 4 kabupaten baru Makassar terbentuk. Mudah-mudahan Januari ini sudah ada yang melapor ada yang LSPO terbentuk, karena kita sudah bikin pelatihan protokol dan film, dan ini ada sahabat saya di sini Pak Dedi. Luar biasa. Ya mudah-mudahan kita bisa lanjutkan, dan saya harapkan IMM maju terus dan kita sama-sama untuk bergandengan mengembangkan seni budaya Islam yang berdasarkan tentu syariat yang bisa kita lakukan. Terima kasih, selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Itulah statement terakhir dari Ketua LSPO Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Sebelum saya menutup, ada kiriman dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya harus bacakan. Penulis Barasanji itu bukan sembarang orang. Dia juga orang paham betul terhadap agama.
selemah-lemahnya orang yang paham terhadap agama tentu tidak akan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta nur fauqa nur itu ada kaitannya dengan pendapat bahwa para nabi maupun rasul itu adalah cahaya bagi umatnya, dan Muhammad sebagai rasul itu adalah cahaya atau nur di atas nabi maupun rasul yang jumlahnya banyak itu, dan dalam Al-Quran hanya disebut 25 saja. Yang mereka itu adalah juga nur. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah nur di atas nur yang lain itu. Di samping itu, para sahabat menurut Nabi Muhammad SAW adalah bintang-bintang yang memberikan cahaya, dan tentu saja Nabi Muhammad SAW adalah nur yang makamnya di atas para sahabat. Tulisan dari Jabrohim, mantan ketua NSBO pimpinan pusat periode Badin Samsudin. Baik, hadirin yang berbahagia, terima kasih kepada 3 pembicara, Profesor Dr. Haji Mahathir Rahman, Profesor Dr. Musafir Bababari, Insyaallah Profesor Dr. Mustari Bosra yang telah berkesempatan hadir memberikan pikiran-pikiran kita terhadap Barsanji sebagai sebuah budaya yang melegenda di Nusantara, bahkan di tanah Bugis dan Makassar. Terima kasih pada seluruh peserta yang telah hadir. Terima kasih pada peserta yang secara virtual ikut aktif dalam kegiatan ini. Sekali lagi, mari kita selalu menggerakkan Islam lewat dakwah budaya dan seni. Kita yang tidak punya bakat berdakwah di atas mimbar, maka mari kita berdakwah di atas panggung. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah nun wal kalam wa yasurun billahi bi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang ada penyerahan cendrawata dari Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Ketua DPD IWM Sulsel. Yang pertama, saya dengan hormat mempersilahkan Profesor Dr. Haji Bahagia Rahman. Persilahkan Ustaz. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang Profesor Haji Bahagia. Selanjutnya narasumber kedua, saya persilakan dengan hormat Profesor Musafir. Tafadhol Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Musafir. Selanjutnya narasumber ketiga, Profesor Dr. Kiai Haji Mustari Bosra, dengan ini saya persilakan dengan hormat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda. Selanjutnya penyerahan cendrawata kepada moderator
sebagai bentuk dokumentasi. Dan Ketua LSPO PWN Sulawesi Selatan. Masih ini kah? Belum masih itu lagi. Oke, 1, 2, oi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3.